Desa Mingkung Jaya. Desa ini terletak di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Mingkung Jaya memiliki luas 1.142,57 hektar yang terdiri daerah pemukiman dan perkebunan. Jumlah penduduk Desa Mingkung Jaya pada tahun 2016 berjumlah 6.130 jiwa yang terdiri dari 3.329 penduduk laki-laki dan 2.801 penduduk perempuan. Tata kelola pemerintahan Desa Mingkung Jaya Kabupaten Muaro Jambi saat ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan harapan. Peran kepala desa dalam hal ini sangat membantu jalannya roda pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Girah Purnomo selaku kepala desa setempat saat ini kerja keras untuk membenahi desa ini agar semua lini kehidupan masyarakat bisa tertata dengan baik, termasuk roda ekonomi rakyat dan juga program kegiatan desa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Di antaranya menyelenggarakan pemerintahan desa dengan penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, serta diantaranya menciptakan ketentraman dan ketertiban serta melindungi warga masyarakat. Pemerintahan Desa Mingkung Jaya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14 sore. Desa Mingkung Jaya memiliki 7 lembaga desa yang terdiri dari RT, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat Desa, LPM, BKMT, dan Linmas. Pemberdayaan masyarakat Desa Mingkung Jaya selalu dilakukan di desa ini, di antaranya sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan pemuda dan Karang Taruna. Selain itu, di antara tugas kepala desa juga ditunjang tugas profesionalisme oleh sekretaris desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Di antaranya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, dan ekspedisi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber daya pendapatan dan pengeluaran, dan verifikasi administrasi keuangan termasuk penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Struktur organisasi tata kelola pemerintahan desa. Jadi untuk menunjang hal tersebut agar sukses program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, kami tetap merekrut daripada anak-anak muda Desa Mingkung sendiri yang berpotensi, berwawasan tinggi, mempunyai sumber daya manusia yang intelektualitas yang tinggi, anak-anak yang lulusan dari akademis yang notabene anak Mingkung itu sendiri. Untuk yang belum tercapai untuk pembangunan fisik, ini terutama adalah kembalinya juga ke sarana infrastruktur jalan. Dan ini pun kami sudah koordinasi, komunikasi dengan instansi ataupun dinas terkait, baik pusat maupun daerah, karena posisi Desa Mingkung Jaya adalah eks penempatan transmigrasi, makanya di sini kami berharap kepada Kementerian Transmigrasi Pusat di Jakarta untuk memberikan program-program yang berkaitan dengan sarana peningkatan infrastruktur jalan. Jadi karena posisinya yang jelas, jalan untuk wilayah Desa Mingkung Jaya, jalan lingkungannya itu adalah latar belakang swadaya masyarakat, Pak. Swadaya masyarakat, makanya kami di sini tetap berkomunikasi dengan dinas terkait, khususnya dinas transmigrasi, untuk membantu meringankan beban kami, yaitu di dalam konteks peningkatan jalan lingkungan desa. Kalau menurut Pak Kades, kalau kita tergantung kepada APBD tentu gimana nih Pak? Apa tidak mencukupi atau gimana menurut Pak Kades ini? Yang Anda rasakan soal ini? Betul Pak. Jadi gini, asumsi saya yang jelas yang berkaitan dengan sarana infrastruktur dengan panjangnya jalan lingkungan di Desa Mingkung Jaya ini adalah 10.720 meter. Makanya kalau kita hanya mengandalkan
dari kucuran dana APBD kabupaten, makanya ini mungkin jangkanya akan terlalu lama. Ya. Kebetulan ada masukan kemarin dari Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi bahwa ada program dari Kementerian Transmigrasi Pusat di Jakarta untuk membantu peningkatan jalan lingkungan desa yang programnya langsung include dengan pemerintah pusat, Pak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen ini sudah kami kirimkan melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, karena kami juga menyadari, Pak, bahwa untuk APBD Kabupaten Muaro Jambi ini sekiranya apabila kita minta untuk peningkatan jalan lingkungan desa di Desa Minggung Jaya, ini juga tentang pembagiannya juga saya kira akan sangat kecil, karena apa? APBD-nya juga dibagi 150 desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi di samping tingkatan gotong royong, peningkatan gotong royong di masyarakat itu sendiri, kami juga dari pemerintahan desa tetap harus mengambil kesempatan sekaligus membuat semacam inovasi yang baru agar kiranya semuanya beban yang kaitannya dengan pembangunan, kemajuan pembangunan yang ada di Desa Minggung Jaya tidak hanya berpangku kepada APBD Kabupaten Muaro Jambi. Jadi alhamdulillah, Pak, dengan program kami, inovasi saya dan juga rekan-rekan dari perangkat desa yang lain, bahwa untuk pelestarian lingkungan hidup, nah ini kami membuat sesuatu gebrakan baru terhadap masyarakat kami, bahwa salah satunya adalah untuk merubah daripada tanaman sawit yang ada di pekarangan itu menjadi tanaman produksi lain yang sifatnya di sini banyak sekali hal-hal yang akan dipetik, terutama yang kaitannya dengan pelestarian lingkungan tersebut. Jadi awalnya, Pak, awalnya memang penerapan ini juga banyak sekali semacam masyarakat juga kurang memahami tentang program kita, tujuannya itu apa. Nah, lambat laun setelah kami sosialisasikan kepada masyarakat dengan merubah daripada tanaman sawit yang di pekarangan menjadi tanaman buah-buahan, di situ salah satunya adalah menjaga daripada sumber air baku yang ada di rumah-rumah penduduk itu sendiri. Oke, jadi untuk masyarakat Desa Minggung Jaya ini 98% adalah petani perkebunan, Pak. Karena Desa Minggung Jaya adalah berlatar belakang daripada Transwakarsa Mandiri yang juga di situ bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit penempatannya, makanya di sini 98,sekian% lah intinya masyarakat kami adalah petani pekebun sawit, Pak. Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan meningkat drastis. Partisipasi berlangsung dalam arti yang sesungguhnya. Musrembang desa misalnya, forum ini selalu dihadiri sekitar 60 hingga 70 peserta yang merupakan perwakilan dusun-dusun di desa ini. Setiap dusun mengirimkan 20 utusan. Partisipasi perempuan pun mencapai sekitar 20% dalam setiap musrembang desa. Pada tahun 2013 hingga 2014, Desa Minggung Jaya infrastrukturnya berkembang dengan baik. Jalan produksi dan jalan lingkungan yang begitu buruk, banyak hasil perkebunan yang susah keluar.
Sementara itu ketika mau merujuk pasien warga ibu hamil maupun warga yang sakit, memakan waktu lebih lama sehingga pasien yang kritis mendapatkan penanganan lebih cepat karena kondisi jalan yang hancur menjadi lama untuk ditangani. Sebelum adanya dana desa, warga Mingkung Jaya mengalami kesulitan mendapatkan kendaraan untuk transportasi warga yang sakit. Pada posyandu, terbatasnya anggaran dalam pemberian makanan tambahan bagi balita dan kurang alat kesehatan untuk mengukur kesehatan balita dan lansia. Tidak kalah ketinggalan, peran anggota BPD Desa Mingkung Jaya dan anggotanya ikut serta dalam partisipasi pembangunan di Desa Mingkung Jaya ini. Di antaranya adalah fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari 3 tugas ini, sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa, yang bakal jadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa untuk menyampaikan aspirasi warganya. Selain itu, BPD juga berhak melakukan musyawarah desa atau musdes pada agenda-agenda yang mengharuskan musdes, salah satunya musyawarah desa melahirkan badan usaha milik desa atau BUMDes. Tentunya kami sebagai lembaga BPD di dalam melaksanakan tugas kami, salah satunya mengawasi dalam perjalanan roda pemerintahan desa ini. Tentunya kami mengawal mulai dari awal, dari tahap perencanaan, musyawarahnya, perencanaan, penetapan, dan pelaksanaannya, sehingga semua bisa berjalan sesuai daripada apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Makanya pemerintah desa di dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya itu sesuai daripada yang sudah kita tentukan ataupun kita sepakati bersama dalam musyawarah. Di dalam menentukan anggaran, ini yang kaitannya anggaran kegiatan Pak ya, untuk masing-masing kegiatan, tentunya setelah dicantumkan di dalam RAPBDes, tentu kita duduk bersama antara lembaga BPD, pemerintah desa, sehingga kita musyawarah di situ untuk menentukan dari masing-masing kegiatan berapa nilai anggarannya. Tentunya itu kita bahas secara matang, Pak. Selain itu untuk dari termasuk pengawasannya gimana Pak? Pengawasan? Ya, pengawasannya yang jelas kami BPD beserta masyarakat, pemerintah desa di dalam melaksanakan dari masing-masing kegiatan, tentunya kita semua punya andil mengawasi yang mana yang belum sesuai. Kita sebagai BPD, masyarakat juga punya kewajiban Pak untuk istilahnya itu mengingatkan agar sesuai daripada apa yang direncanakan. Ya, alhamdulillah respon daripada masyarakat sangat-sangat positif, baik yang sudah berjalan bahkan untuk kedepannya harapan dari masyarakat kalau bisa supaya lebih ditingkatkan, baik dari segi pembangunannya bahkan sampai ke segi anggarannya, karena masyarakat pun juga menyadari dengan adanya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membangun desa itu sangat-sangat ya membantu
bahkan mendukung apa yang menjadi kelilah Pak. Kami sebagai BPD, alhamdulillah kami juga dipercaya oleh masyarakat menjadi BPD sudah 2 periode, yang mana periode pertama kami masih merasakan pada saat itu belum ada yang namanya dana desa ataupun dana pusat. Pada saat itu ya kita betul-betul sangat-sangat prihatin Pak di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam mendampingi pemerintah desa. Karena apa? Dengan kecilnya anggaran yang dikelola, sementara besarnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, itu enggak bisa terpenuhi Pak. Tapi alhamdulillah dengan adanya dana desa yang sudah diprogramkan oleh Pak Presiden, itu sangat-sangat membantu, sehingga pemerintah desa di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai daripada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu cepat untuk dipenuhi Pak. Masih terkontrol dengan bagus. Bahkan selain daripada pemerintah desa ini melaksanakan pembangunan yang sifatnya fisik, pemerintah desa juga membina dan memberikan pembinaan, pelatihan, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu yang sifatnya organisasi ataupun perkumpulan-perkumpulan, itu tetap oleh pemerintah desa ya kita minta untuk diperhatikan juga. Jadi alhamdulillah sudah berjalan itu. Dana desa telah merubah wajah desa Minggung Jaya menjadi maju. Pembangunan desa melahirkan sarana dan prasarana desa dan memudahkan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan maupun terpenuhinya pelayanan dasar mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dampak lanjutannya adalah soal kesejahteraan. Inilah sesungguhnya yang dicapai dengan dana desa. Konsep utama yang hendak dikembangkan dengan dana desa ini adalah demokrasi di desa Minggung Jaya. Baik soal transparansi dan akuntabilitas juga harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Di samping itu, tingkat kepuasan warga masyarakat sangat nampak ketika program dan pembangunan di desa ini dilakukan. Desa kami tidak punya PAD, jadi intinya dengan adanya program ini, kucuran dana ini, masyarakat sangat terbantu sekali dan manfaatnya sangat kita rasakan. Jalan-jalan yang kemarinnya sangat licin dan jelek, kurang layak untuk dilalui, sekarang alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah sangat baik. Dan desa kami ini memang minim dengan PAD Pak, karena desa perkembangan yang notabene fasilitas semua itu pas-pasan. Pemerintah Desa Minggung Jaya selalu berupaya meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Dalam hal ini didukung dengan regulasi yang ada, yaitu prioritas penggunaan dana desa. Desa Minggung Jaya menganggarkan sarana dan prasarana posyandu dan pengadaan mobil ambulan untuk alat transportasi warganya. Adanya ambulan desa yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini sangat bermanfaat sekali dan sangat penting sekali artinya buat kami, karena selama ini kita dari desa ke rumah sakit jika membawa pasien dengan keadaan darurat itu adalah perlu waktu yang sangat cepat. Dengan ada ambulan kita langsung telepon supir langsung bisa berangkat Pak. Kalau selama ini kan jika ada kendala misalnya di persalinan sebelum ada ambulan itu Pak, aduh sulit sekali cari mobil, susah, nanti mobilnya nggak ada, ini nggak ada, belum kendala lagi di jalan yang masih jalan buruk seperti itu Pak. Makanya dengan ada ambulan ini kami sangat berterima kasih sekali, terutama dengan desa Minggung Jaya, sangat berterima kasih sekali Pak dengan adanya ambulan. Sementara itu, kegiatan tim penggerak PKK Desa Minggung Jaya hingga kini juga masih solid dilakukan, seperti kegiatan ibu-ibu rumah tangga yang melibatkan warga di semua RT di desa ini sangat kompak.
sehingga jalinan gotong royong dengan pihak pemerintah desa berjalan dengan baik. Ibu-ibu Desa Mingkung Jaya, kami ajak memperingati Hari Ibu. Senam lansia, senam menurunkan berat badan, yaitu sama acara syukuran untuk Hari Ibu. Kegiatan yang bersifat keagamaan yang berbentuk siraman rohani juga sangat kompak di Desa Mingkung Jaya, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga acara peringatan hari-hari besar Islam berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ahmad Alawi pernah kuliah di LA Amerika. Jadi saya bisa ceramah memakai bahasa itu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Biarin yang membid'ah-bid'ahkan, biarin yang membenci maulid, kita mah yuk selalu dan selalu mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Maulid jangan sampai ditinggalkan, betul? Tahlil jangan sampai dilupakan, betul? Isra Mi'raj jangan sampai juga kita tinggalkan, insya Allah. Bisa dikatakan Desa Mingkung Jaya merupakan desa budaya, karena memang warga Desa Mingkung Jaya adalah desa transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa dengan dukungan dari APBDes Dana Desa. Kelompok-kelompok budaya seperti Karawitan dan Reok Ponorogo menjadi kelompok-kelompok yang hidup, yang memberi kegiatan yang positif bagi pemuda, anak-anak, dan warga desa.
hanya itu, untuk membangun karakter yang kuat bagi warganya, bidang budaya juga disentuh oleh desa ini dengan dana desa. Berkat adanya dana desa, akhirnya desa setempat mengalokasikan serta memfasilitasi alat-alat kebudayaan itu sebagai wadah untuk melestarikan tradisi budaya dan seni tradisi warga desa setempat. Satu sama lain saling menjaga, baik antar suku, antar umat beragama, semuanya saling menjaga sehingga terjadilah kerukunan, kekompakan, suasana kondusif di daerah di desa Mingkung Jaya ini, Pak. Menurut pengamatan kami, Pak, istilahnya kalau ada misalnya ada masjid mau ngecor gitu misalnya, nanti orang Kristen pun juga datang, Pak, ikut membantu. Orang Hindu juga ikut membantu. Sebaliknya kalau nanti ada orang Kristen mau bikin gereja, bahkan orang Islam juga ikut menyumbang, Pak. Itu betul, Pak. Jadi memang saya sendiri juga selaku ketua adat berusaha untuk menghidup-hidupkan budaya, termasuk di Mingkung ini ada reog, ada kerawitan, ada wayang juga ada. Ini semua kami kembangkan, Pak. Bahkan dari pemerintah pun juga di desa terutama diberi alokasi dana, Pak, untuk menghidup-hidupkan kesenian tersebut. Maka untuk Mingkung kesenian adalah jembatan untuk menjaga kerukunan, Pak. Jadi untuk Mingkung sekarang ini masjid malah yang muda-muda, Pak, mulai saat ini sudah kita arahkan untuk kami kenalkan kesenian tersebut, Pak. Baik itu kuda lumpingnya, jalanannya, reognya, kerawitannya pun juga sudah mulai, Pak. Jadi sekarang anak-anak muda sudah kami dididik, kami bimbing, kami datangkan pelatih supaya tidak hanya mengenal tapi juga praktek supaya bisa menguasai kesenian tersebut, Pak. Ya. Kalau orang Jawa nguri-nguri budaya kita, juga untuk sarana untuk menjaga kerukunan terutama anak-anak muda, Pak. Kemajuan Desa Mingkung Jaya tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa. Fokusnya adalah meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan desa dan pembangunan fisik maupun non-fisik. Hubungan antara pemerintahan desa dan PBD sangat produktif. Pilihan Desa Mingkung Jaya, Desa Akuntabilitas Publik, melahirkan partisipasi masyarakat desa dan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.